Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Jatmiko dari kelompok 3. Pada siang hari ini akan memaparkan presentasi atau memaparkan materi modul 4, yaitu pemanfaatan media audio dalam pembelajaran. Rekan-rekan sekalian, pada saat kami mempresentasikan, kami harap rekan-rekan sekalian memfokuskan mata terhadap apa yang ingin kami sampaikan. Ketika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya atau menanggapi pemaparan dari kami, Anda dapat menyampaikannya di akhir presentasi. Pergi ke pasar beli paprika, belinya sama Ibu Mila. Sebelum presentasinya kita buka, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada rekan-rekan yang bertugas sebagai pemapar, waktu dan tempat kami persilakan. Modul 4, Pemanfaatan Media Audio dalam Pembelajaran. KB1, Pemanfaatan Media Kaset atau CD audio dalam pembelajaran. A. Media audio dan radio. Pada dasarnya, media audio merupakan media yang sangat tepat digunakan untuk membantu siswa belajar hal-hal yang terkait dengan unsur suara. Penggunaan masing-masing jenis rekaman suara yang banyak digunakan saat ini yaitu 1. Kaset audio. Kaset audio adalah bahan magnetik yang digunakan untuk merekam suara. 2. Keping cakram atau compact disc atau CD. Cakram atau compact disc merupakan teknologi dari pita magnetik dalam bentuk kaset audio. Yang ketiga, pertimbangan untuk mengembangkan media pembelajaran. Untuk mengembangkan program media, baik dalam bentuk audio, radio, ataupun media display, pada dasarnya dilandasi oleh beberapa prinsip yang sama, yaitu media yang dibutuhkan tersedia atau ada. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, apakah penggunaan media akan membebani siswa dan diri Anda. Yang ketiga, apakah Anda siap untuk mengkombinasikan penggunaan media dengan aktivitas lainnya untuk siswa? Yang keempat, gunakan orang, bahan mentah, bahan daur ulang yang ada di sekitar. B. Manfaat media audio. Secara umum, kaset atau CD audio akan sangat membantu siswa dalam hal berikut. 1. Mempelajari materi kapanpun diinginkan. 2. Dapat diputar berulang-ulang. Yang ketiga, mendapat materi dari sumber lain. Yang keempat, memilih materi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian yang C, bentuk pemanfaatan media audio. Bentuk-bentuk pemanfaatan program audio. Menurut Rowett 1994, ada 4 bentuk pemanfaatan audio, yaitu 1. Mendengar dan melakukan. Dalam hal ini, program kaset atau CD audio menjadi sumber materi pembelajaran dari topik yang ingin dibahas. Selagi program tersebut diputar, siswa diajak melakukan gerakan atau kegiatan tertentu tanpa perintah oleh guru. Yang kedua, hanya mendengar. Program kaset atau CD audio juga dapat dijadikan sebagai penyaji utama materi sebagai pengganti guru. Dalam program ini, semua materi yang akan dipelajari direkam dengan menggunakan narasumber tertentu. Siswa diminta untuk mempelajari materi sendiri. Yang ketiga, mendengar dan melihat. Dalam program ini, sambil mendengar program audio, siswa diminta untuk memperhatikan gambar, teks, atau diagram yang ditulis dalam bahan cetak. Kemudian yang keempat, mendengar, melihat, dan melakukan. Henich 1996 memberikan beberapa petunjuk pemanfaatan program audio untuk memudahkan Anda mengingat. Kita singkat saja menjadi 6P, yaitu terdiri dari 1. Putar program sebelum digunakan. 2. Persiapan bahan, materi, atau alat. Yang ketiga, persiapkan lingkungan belajar. Yang keempat,
persiapkan siswa untuk belajar. Yang kelima, persiapkan pengalaman belajar. Dan yang keenam, pemanfaatan program oleh siswa. Saya akan melanjutkan kegiatan belajar 2, modul 4 yang bertajuk pemanfaatan media radio. Pemanfaatan media radio bagi kepentingan pendidikan sudah sejak di tahun 1938. Pada tahun 1950, Ki Hajar Dewantara telah menyadari bahwa radio sangat bermanfaat sebagai alat pendidikan. Penggunaan resmi siaran pendidikan radio itu mulai tahun 1968 dibantu dengan UNESCO. Pada tahun 1973 sampai 1976, percobaan siaran radio pendidikan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam perkembangannya, siaran radio bagi kepentingan pendidikan pernah pula dilakukan oleh Radio Republik Indonesia atau bisa disingkat RRI. Dengan program seperti ini pula banyak sekali minat yang diikuti oleh radio-radio swasta lainnya. Baiklah, selanjutnya radio pendidikan. Radio pendidikan adalah media yang digunakan untuk memberikan informasi dan pembelajaran melalui siaran radio. Ada pula beberapa program studio yang telah kita kenal secara luas, yakni yang pertama adalah radio edukasi, yakni radio Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi studio radio ini dikelola oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Radio ini juga telah menyediakan berbagai program pendidikan sebagai jenjang sekolah seperti PAUD hingga SMA, serta program untuk pendidikan dan masyarakat umum. Lanjut, ada yang kedua adalah BBC Learning English. Jadi, BBC Learning English adalah program pendidikan bahasa Inggris yang disiarkan oleh BBC World Service. Program ini juga telah menyediakan berbagai materi pembelajaran bahasa Inggris mulai dari tingkat pemula hingga tingkat mahir yang dapat diakses melalui siaran radio serta platform online. Lanjut, ada yang ketiga, Radio Republik Indonesia RRI Pro 3, yakni menyiarkan program-program pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan sejarah. Selain itu, memiliki program khusus seperti Inspirasi Pendidikan yang membahas isu-isu pendidikan dan memberikan tips belajar. Selanjutnya ada yang keempat, yakni Radio Australia Pacific Service. Ini menyediakan program-program pendidikan yang berfokus pada topik-topik seperti kesehatan, lingkungan, dan pendidikan masyarakat di kawasan Pasifik. Lanjut, ada yang kelima, yakni NHK World Radio Japan. Di sini menjelaskan bahwa memiliki program pendidikan bahasa Jepang bagi pemula dan pelajar menengah. Program ini juga dirancang untuk membantu meningkatkan keterampilan berbahasa Jepang mereka melalui pembelajaran yang disiarkan secara rutin. Yang terakhir ada Voice of America atau bisa disingkat VOA Learning English. Yang dalam menjelaskan, yakni program pendidikan bahasa Inggris yang dirancang untuk penutur non-Inggris. Program ini juga menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk membantu pendengar belajar bahasa Inggris sambil tetap memberikan informasi yang relevan tentang berbagai topik. Dari beberapa yang saya jelaskan, program studio bukan hanya bermanfaat bagi siswa, akan tetapi juga pendidikan dan masyarakat umum yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Lalu, dari beberapa penjelasan saya tadi, ternyata ada kelebihan dalam pembelajaran radio sebagai berikut. Ini radio dapat menjangkau daerah terpencil yang tidak bisa diakses internet atau listrik. Jadi, radio yang kedua adalah radio siaran juga dapat diakses oleh hampir semua lapisan masyarakat. Ada juga biaya yang efektif. Penggunaan radio sebagai media pendidikan relatif murah dibandingkan dengan teknologi modern lainnya. Selanjutnya, alat penerima radio lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Selanjutnya, fleksibilitas. Jadi, program pendidikan melalui radio dapat disiarkan pada waktu yang fleksibel sesuai dengan jadwal pendengarnya. Yang selanjutnya, materi pendidikan dapat diulang untuk memastikan pemahaman yang lebih baik.
Nah, itulah penjelasan keuntungan media radio sebagai pendidikan. Di balik kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya, benar sekali. Nampaknya ada juga kekurangan dalam media radio sebagai pendidikan, yaitu radio media satu arah, sehingga interaksi antar pengajar dan siswa terbatas. Lalu keterbatasan ini dapat juga diatasi dengan penggunaan kombinasi media lain seperti telepon atau media sosial. Selanjutnya, kualitas sinyal. Jadi dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan kondisi cuaca. Dengan demikian, pemanfaatan media radio sebagai media pendidikan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan terutama di daerah terpencil. Dengan program-program yang tepat dan didukung oleh berbagai pihak, radio dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan dan berpengetahuan luas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian, kami mohon untuk dimaafkan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.